Selamat pagi Ibu Bapak dan Saudara sekalian. Kita akan kembali merenungkan sabda Tuhan berkait dengan ketaatan dari seorang Nuh yang tadi juga menjadi sebuah ungkapan komitmen kenapa kita harus taat. Karena ada Allah di dalam hidup dan sabdanya itu menggetarkan kita. Maka ketika engkau mengikutinya, sesungguhnya orang tahu ada Tuhan di dalam hidupmu. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman ini, mari kita berdoa. Tuhan yang baik, berkati percakapan kami serta perenungan kami, sehingga kami boleh mengcover segala pengertian yang menolong kami untuk digerakkan Roh-Mu yang kudus, yang memberikan kepada kami kesempatan hidup baru melalui kelahiran baru, juga catatan Tuhan yang diilhamkan, sehingga engkau juga boleh mencerahkan kembali catatan yang kau ilhamkan menjadi sebuah pencerahan bagi kami, sehingga hidup kami boleh terus dipimpin oleh Tuhan sebagai hidup yang menyenangkan dan memuliakan-Mu, kehidupan yang engkau selamatkan. Terpujilah engkau Allah Tritunggal yang kudus yang memberi kesempatan kepada kami. Biarlah Roh yang kudus mencerahkan kami dari sekarang sampai selama-lamanya kami boleh hidup di dalam-Mu. Amin. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan dari Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ketiga. Kejadian 6 ayat yang ketiga saya bacakan, lalu ada beberapa ayat lagi yang saya akan bacakan buat Ibu Bapak dan Saudara sekalian yang ada di gereja ini maupun yang ada di rumah. Mulai ayat 3 saya bacakan. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Ayat yang kelima. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuah kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. 8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Lalu saya menyambung di ayat yang ke-22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Pasal 7 ayat yang kelima. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya karena air bah itu. Lalu saya menyambung ke pasal yang ke-8. Saya mulai membaca ayat yang ke-13. Dalam tahun ke-601 dalam bulan pertama, pada tanggal 1 bulan itu sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat, ternyatalah muka bumi sudah mulai kering. Ayat 14, dalam bulan kedua, pada hari yang ke-27 bulan itu, bumi telah kering. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu. Saya melanjutkan di ayat yang ke-18. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya. Sampai sedemikian jauh pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar dan yang memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Selamat pagi Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita ingin merenungkan tentang bahtera di tengah badai, yaitu bagaimana Nuh
yang taat dan setia membawa keselamatan. Kalau saudara perhatikan gambar yang ada di sini, barangkali kita hanya berpikir, wah serem juga ya kalau melihat ada badai yang besar lalu ada bahtera yang diombang-ambing. Ya, kalau Anda penonton seram, tapi kalau Anda pelaku yang ada di bahtera tidak tentu. Kalau ditanya kenapa? Karena yang serem itu bukan di sini. Di sini adalah satu ungkapan bahwa semua yang kau sudah kerjakan itu sedang berujung kepada sukacita. Dan perjalanan dari kedukaan ke sukacita seperti ini. Yang lebih sulit sebenarnya adalah bagian yang ini. Kenapa? Karena pada waktu Nuh itu diperintahkan untuk membuat bahtera, saya tidak membacakan karena seluruh pasal 6, 7, 8 dan 9 itu menjadi bagian untuk mengerti Nuh. Tetapi ketika tadi saya membacakan mulai ayat 3 pasal 6, sebenarnya mau dikatakan bahwa ini mereka semua ini yang sedang diingatkan bahwa Roh Allah tidak akan selamanya ada pada manusia. Kalaupun hari ini aku berikan kepadamu 120 tahun saja. Saya coba membagikan kata yang digunakan itu. Dan ternyata kalau kita ingin memahami lebih dalam kata itu sendiri tentang daging, sebenarnya itu adalah awal Tuhan mencipta manusia. Tubuh dari debu. Tidak ada daging di situ karena tidak ada kehidupan. Dia hanya seperti boneka ukuran manusia yang hanya bisa ditatap tetapi tidak bergerak. Pada waktu Tuhan menghembuskan nafasnya, rohnya, nefesh dalam bahasa Ibrani, ya, yaitu sebuah jiwa ke dalamnya lewat ruah katanya, rohnya, maka mulailah ada kehidupan. Dan kehidupan itu melentur di dalam tubuh yang tadinya kaku, menjadi lentur di dalam otot, daging, urat, syaraf, dan seterusnya. Nah, ketika dikatakan di ayat 3, tinggal daging saja, sebenarnya manusia tidak tidak eling kalau roh Tuhan itu sudah hilang. Berarti dia hanya sekedar zombie yang menyeramkan, tidak bermakna, tidak berguna. Saya yakin Anda tidak pernah menyiapkan hidup seperti itu. Maka kalau kita ingin kembali lagi hidup, maka roh Allah itu harus hadir di dalam kita. Bagaimana caranya? Maka Nuh diutus oleh Tuhan. Karena seperti arti namanya, Nuh itu artinya perhentian, ya, atau sebuah sabat Tuhan. Karena memang sesudah Tuhan bekerja 6 hari, ada hari ke-7 di mana Tuhan tidak berkarya. Dia diam. Ngapain diamnya? Ntar saya kasih gambar yang lain. Tapi yang saya mau katakan, saya lanjutkan dulu dari gambar ini, bahwa mereka yang tadinya tinggal daging saja, yaitu basar, ya, basar, bacanya panjang A-nya basar, itu artinya daging, tubuh, baik tubuh hewan maupun tubuh manusia, menggunakan istilah yang sama, basar. Tapi kata kerjanya menjadi basar. Dengan kata lain, kalau manusia yang basar, kemudian dia bekerja dengan kata kerja basar, maka basar itu artinya di pundaknya dia memikul beban yang Tuhan titip bahwa mereka itu adalah perwakilan Tuhan yang harus menyatakan kebaikan. Begitu ceritanya. Ternyata di eranya Nuh, orang-orang ini bukan orang-orang yang melakukan basar di dalam basar. Kenapa begitu? Karena di dalam istilah ayat ketiga Kejadian 6 bukan basar tapi menggunakan kata syagak. Syagak itu artinya kalau tadinya saya berjalan bersama Tuhan seperti ini, lalu Tuhan suruh begini, saya berbelok, saudara. Ketika saya berbelok itu namanya syagak. Tapi kalau saya terus mengiring Tuhan karena rohnya ada pada kita, itu basar. Itu maksudnya. Jadi kalau begitu ada peralihan hidup, betul. Dan Nuh itu ditunjuk Tuhan untuk mengembalikan jalan itu.
Jadi barangkali kalau Anda melihat bagian berikutnya, sesudah kapal itu mulai jadi, kalau tadi ini kan baru kayu-kayu saja, belum tahu cuma proyeknya doang. Sekarang sudah mulai muncul barangnya. Lalu mereka diundang untuk masuk ke dalamnya. Mereka bilang, mana mungkin kapal sebesar ini mau berlayar di mana, orang laut jauh dari sini. Nuh mengatakan, engkau harus masuk supaya selamat. Seperti bacaan bertanggapan kita tadi. Mau dikatakan Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan. Karena iman dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia. Dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Kebenaran yang mana? Di ayat 9 tadi pasal 6. Bahwa dia adalah orang yang benar dan tidak bercela. Kata benar itu artinya sesuai hukum. Tidak bercela itu artinya tidak ada yang kosong, utuh, lengkap. Jadi tidak ada bagian yang bukan bagian Nuh. Keseluruhannya adalah Nuh. Seperti arti namanya istirahat, maka dia akan mempertontonkan hidupnya yang kelak di dalam ujung kerja yang begitu berat menyampaikan kabar baik, ujungnya adalah peristirahatan. Nah, istilah istirahat itu sendiri adalah ungkapan dari sang ayah yang bernama Lamek. Lamek itu ayahnya Nuh. Arti nama Lamek itu berkuasa, powerful. Lamek sendiri adalah turunan dari Enos. Enos artinya manusia. Sebagai pengganti Habil ketika Kain membunuhnya melalui Set. Dan ketika Set sebagai pengganti diberikan, Set melahirkan Enos. Ya, pengganti menjadi manusia, penuh kuasa, lalu kuasa untuk melakukan kehendak Allah dan boleh beristirahat. Begitu ceritanya di dalam silsilah melalui Adam sampai kepada Nuh lewat keturunan Set. Sementara lewat keturunan Kain ada nama Lamek juga. Karena dari turunan Lamek yang turunan Kain itu menjadi orang-orang hebat yang menjadi ahli-ahli logam untuk kehidupan manusia bertahan di bumi yang rusak. Sementara kita membaca di dalam pasal 5 ayat yang ke-29, ketika Lamek menubuatkan Nuh akan menjadi sosok yang memberikan penghiburan, dikatakan begini. Kelak Nuh itu memberikan penghiburan atas semua pekerjaan yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk Tuhan. Jadi nanti Nuh itu akan menggenapkan semua kelelahan manusia. Karena apa yang dikerjakan itu berdasarkan rencana Tuhan, mereka akan menemukan sabat Tuhan. Tetapi keturunan Adam sebelum Nuh, mereka akan lenyap di dalam air bah. Serem kan? Seremnya yang mana? Ini loh, udah dikasih jalan keluar, ditolak. Jadi kalau begitu, kita tahu bahwa kalau sudah begini gak ada yang serem karena kita sudah boarding menuju kepada sabat Tuhan. Dan jelas kalau begitu nanti sabat itu terjadi sesudah mereka keluar dari bahtera. Dan ini bahtera yang sebenarnya disebut sebagai Fang Chou. Fang Chou. Jadi sebuah kotak ya. Square, jadi kapal yang kotak bentuknya. Ada satu pintu di lambung ini, ada tingkat 3 di dalamnya. Diisi semua hewan yang halal 7 pasang dan yang tidak halal 1 pasang. Ya, baik binatang darat maupun udara. Dimasukkan di sini semua. Lalu Nuh dengan 3 anaknya Sem, Ham dan Yafet beserta 3 menantunya berdelapan selamat di sini. Ini perahu yang dibuat, kalau Anda tahu tadi saya bacakan di beberapa ayat, ketika Nuh disuruh membuat perahu itu, dia baru saja mempunyai anak ya di dalam pasal 5, saya bacakan dulu. Mungkin tadi kelewat.
Setelah Nuh berumur 500 tahun, ia memperanakan Sem, Ham, dan Yafet. Setelah 500 tahun. Berumur 500 tahun, dia punya anak itu. Kemudian mereka melakukan perbuatan itu sampai air bah datang, itu tahun hidup Nuh 601, tahun ke-601. Bulannya kedua, harinya yang ke-17. Air bah turun. 40 hari 40 malam. Air menguasai bumi 150 hari atau 5 bulan. Sehingga dikatakan sesudah bulan ke-7, maka mulai air turun. Kelihatan ada sedikit gunung dan turun terus sampai akhirnya berhenti dengan uji coba Nuh melepaskan burung gagak, melepaskan merpati 2 kali, dan akhirnya dia tahu bahwa tanah itu sudah kering. Ketika gagak dilepaskan, sesudah menunggu air surut itu 40 hari, dia tunggu, dia lepaskan gagak, maka gagak tidak pulang. Dia lepaskan merpati, merpati pulang. Berarti tidak ada dahan untuk bertengger. Dia tunggu lagi seminggu, kemudian merpati dilepaskan lagi, lalu merpati pulang sore membawa daun zaitun. Sebenarnya itu simbol. Karena zaitun di dalam pengertian komunitas Yahudi itu artinya pendamaian. Jadi dengan kata lain, sekarang hidup berdamai dengan Allah dimulai dengan munculnya pucuk yang dibawa merpati sebagai hewan yang dipakai Yesus untuk orang yang punya karakter tulus. Tulus seperti merpati. Dan pada waktu Nuh melihat merpati itu sudah membawa tunas zaitun, maka Nuh tahu air semakin kering karena pohon sudah mulai tumbuh. Dia tunggu lagi sampai betul-betul kering, dan tanah itu kering di tahun ke-601 usia Nuh, di bulan kedua hari ke-27. Jadi di air bah yang tadi saudara perhatikan di sini yang menakutkan itu 1 tahun 10 hari. Tetapi kalau Anda tahu bagaimana awal membuat ini sampai seperti ini ya, dan akhirnya jadi ini, itu 100 tahun. Dengan kata lain, engkau diajak, kalau mau tidak pakai kata paksa, untuk taat selama 1 abad. Waduh, mana mungkin saya hidup 1 abad, Pak? Iya, artinya kita setengah mati untuk taat seperti hari ini dengan pandemi yang ada di mana-mana menakutkan. Sampai ada istilah, dia bilang, kalau ada orang cerita setan saya takut. Gemeter, apalagi ngomong zombie, saya takut. Tapi sekarang saya kalau di sebelah saya ada orang batuk, lalu mulai menggigil, saya lebih takut lagi karena dia lebih jahat dari setan, bisa buat saya demam dan terpapar. Dengan kata lain, pandemi virus COVID-19 itu lebih menakutkan. Bagaimana mengatasinya? Protokol kesehatan. Protokol kesehatan apa? Pakai masker. Lalu kalau saya ditembak, kenapa Bapak tidak pakai masker? Mungkin saya kena tindakan hukum sebagai orang yang tidak benar. Tapi karena di sini saya di backup majelis jemaat, boleh buka masker. Anda yang mendengar tidak buka masker, terselamatkan saya di sini. Tapi kalau besok saya dituntut, jangan-jangan saya kena juga. Kenapa? Karena saya bicara itu mengeluarkan udara yang bisa, kalau saya OTG, Anda kena. Itu yang saya khawatir. Kalau saya kena dari Anda, itu konsekuensi. Tapi kalau saya kena, jangan-jangan Anda yang lalai dan abai akan protokol kesehatan. Saya bukan menyesal karena khotbah tanpa masker. Tadi ketika masih ibadah, saya melihat ada message masuk, langsung dikasih gambar saya. Bunyinya begini, kok nggak pakai masker? Saya nggak mungkin jawab kan karena masih ibadah. Begitu kelar tadi di konsistori, saya jawab. Oh ya, oke lah bro, semoga Tuhan melindungimu. Oh ternyata dia ngomong itu bukan sekedar mengkritik saya, tapi dia khawatir saya terpapar dan mati. Kalau mati gimana? Enggak apa-apa. Karena dalam usia pengabdian
kependetaan saya sudah selesai. Karena ini tahun yang ke-62 umur saya. Mestinya 60 udah selesai. Jadi ada bonus buat saya sampai 2024. Kalau masih hidup, saya akan bersaksi Tuhan itu baik. Kalau mati, Tuhan itu baik. Karena saya boleh beristirahat seperti Nuh. Ini ngomong mau kemana khotbah? Saya mau garis bawahi. Persiapan batin seperti membangun bahtera bukan lagi soal kewajiban karena takut ada ancaman, tapi ini gaya hidup baru saudara dan saya yang sudah diselamatkan. Karena dia berkarya, ujungnya adalah kematian putranya untuk menjadikan kau dan saya orang yang hidup baru. Hiduplah di dalam ucapan syukur. Maka sesudah kita diselamatkan lewat bahtera ini dan kita melihat kita dalam perjalanan akan ada tanda dari pelangi ini, itu berarti engkau dan saya adalah umat perjanjian. Dan kalau kita mengalami umat sebagai umat perjanjian, kita nanti keluar dari bahtera yang lumayan tinggi di Ararat ini turun. Kemudian apa yang mereka lakukan pada hari Sabat Tuhan? Mereka mengangkat tangan, mempersembahkan korban bakaran dan lain sebagainya. Lalu Tuhan berjanji di dalam pasal 9 ayat yang ke-13 dia bilang begini. 12 saya bacakan dulu. Inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. 17, berfirmanlah Allah kepada Nuh. Inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Kenapa? Karena di pasal 8, sesudah Nuh keluar dari bahtera, ayat 20, lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan, dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram, diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Itu janji Tuhan. Jadi kalau memang kita boleh menghadapi pandemi yang mungkin tahun depan pun belum selesai. Bahkan ada orang yang memprediksi, jangan-jangan sampai tahun 23 kita masih harus bermasker. Atau seumur hidup bermasker. No problem. Tidak terlalu penting. Karena barangkali ini juga sindiran Tuhan, satir Tuhan untuk mengingatkan saudara bahwa seharusnya kita mengarahkan muka kita kepada terang Tuhan sehingga kita mengalami damai. Justru muka kita diarahkan kepada dunia yang kita kuasai dan kita raih, dan Tuhan dilupakan di belakang. Sehingga kita harus menutup semua muka kita. Mungkin. Tapi saya sudah terlatih berkhotbah di GKI harus bermasker. Saya tidak khawatir. Tidak dikenalin, tidak masalah, karena memang tidak penting. Yang penting sabda itu sampai dan orang mendengar, mengerti dan melakukannya. Selesai. Jadi pada siang hari ini, kalau engkau boleh mendapatkan kesempatan, boleh memuliakan nama Tuhan, kerjakanlah satu hidup yang menyenangkan hati Dia. Belajar daripada Nuh, kita mendapatkan satu gambaran bahwa daging itu tidak selama-lama, roh itu tidak selama-lamanya di dalam manusia. Yang dagingnya tidak hidup memuliakan aku. Karena dia sudah bergeser dan tersesat, maka niatnya buruk. Tapi Nuh dia akan terus berbalik. Tuhan bilang 120 tahun. Dan ternyata bahtera itu diselesaikan dalam waktu Tuhan 100 tahun lebih sedikit. Jadi masih ada ruang waktu yang tersisa. Sia-sia? Tidak. Berarti engkau dan saya sedang diajak. Tuhan tidak pernah mengurangi koridor anugerah
yang sering kita membiarkan anugerah menjadi sia-sia. Kalau engkau diberi kesempatan seperti Nuh 120 tahun saja, maka dia memanfaatkan roh Tuhan yang bersama dia. Sehingga dikatakan Nuh bukan hanya hidup benar dan tidak bercela, tapi dia berjalan dengan Allah. Di dalam terjemahan kita menulis kata bergaul. Tapi dalam bahasa aslinya mau mengatakan bergaul itu artinya berjalan berdampingan dengan Allah. Sehingga kalau kita mau meleset dari tujuan, dia menarik kita lagi kembali. Itu Nuh. Maka di dalam Ibrani 11 tadi ayat 7, dengan iman dia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan yang dia belum lihat soal bahtera itu. Dan ternyata dia boleh masuk dan menyelamatkan keluarganya. Bahkan lewat kehidupannya, dunia dihukum, itu memang menjadi konsekuensinya. Dan itu membuktikan karakternya bahwa dia benar. Bukankah itu ujung jalan kita semuanya, ibu bapak, saudara sekalian? Kalau kita boleh sampai di titik itu, engkau adalah orang berbahagia. Sehingga tidak harus menjadi sedih kalau kematian itu menunggu kita. Kemarin saya mengikuti seminar dari seorang adik kelas saya. Mungkin ada yang tahu Yahya Setiawan Tandajaya. Kakaknya adik kelas saya Markus Tandajaya yang melayani di Amerika. Yahya Setiawan Tandajaya itu meninggal karena terkena COVID. Umurnya baru sekitar 56 tahun hampir. Nanti Juni 56. Sedih semua orang. Mungkin salah satu yang saya ikuti kebaktian, penghiburan sekaligus penguburan terbanyak yaitu. Bukan soal yang mengikutnya, tapi orang-orang penting banyak di situ. Dan yang mengharukan adalah mamahnya disuruh memberikan ungkapan hati. Anda kebayang tidak? Anak lelaki bungsu itu harus meninggalkan mamahnya. Dan si mamah itu mengatakan begini, aku bersyukur meskipun aku kehilangan, anakku sudah menjadi seperti yang dirindukan, setia sampai di ujung jalan. Namanya Yahya yang artinya Allah, Tuhan, pemberi yang penuh anugerah. Jadi kalau aku boleh melihat anakku luar biasa. Karena mempekerjakan karyawan di pabriknya bukan orang biasa tapi luar biasa. Karena tunarungu dipekerjakan bukan supaya dibayar murah. Tapi dibayar sama dengan yang normal. Sampai dia mendapat penghargaan dari Pemda Surabaya. Mamahnya bilang, aku bersyukur. Pergilah engkau dan beristirahat. Kenapa ada ibu yang akhirnya begitu ikhlas? Karena si anak itu hidup sesuai dengan karakternya. Si papa itu punya 6 anak kalau tidak salah disebutkan. 4 lelaki. Dan 4 lelaki semua dinamakan dengan nama Injil. Yang besar Matius, adiknya Markus, adik kelas saya itu. Lalu Lukas, dan yang keempat Yahya. Kenapa tidak Yohanes? Mungkin ejaan lama Yahya. Lalu tengahnya ada namanya Mulyadi. Ya, dan yang ini Setiawan, yang duanya saya lupa namanya. Itu kata sifat yang diberikan ayah, dan seperti itu sifatnya membuktikan. Sekalian saya membunyikan itu untuk mengikat pemahaman Nuh yang diharapkan Lamek, bahwa anak ini akan menjadi penghiburan pada zaman di mana orang harus berlelah-lelah karena tanah yang terkutuk, yang berujung pada akhirnya Sabat Tuhan. Betul, dia menjalankan 100 tahun membangun bahtera, dan dia selamat di dalam melewati badai 1 tahun 10 hari. Tapi tahukah saudara,
Nuh mendapat bonus berapa lama? 350 tahun sesudah air bah, dia masih hidup. Sehingga usia dia menjadi 950 tahun. Oh, panjang sekali. Tidak dia minta, Tuhan beri. Buat apa? Supaya umat Tuhan tahu bahwa orang benar itu hidup oleh iman, bukan dengan penglihatan. Demikianlah Yesus mengingatkan kepada murid-murid. Kalau ada satu yang kepala batu bernama Thomas, oleh karena engkau melihat, engkau percaya. Berbahagialah orang yang percaya meski tidak melihat. Siapa mereka? Mungkin engkau, mungkin saya. Tidak hidup sejaman dengan Yesus, tapi dia mati untuk mengampuni dosa saudara. Dia bangkit memberikan pengharapan untuk hidup di dalam pembaruan. Apa isi pembaruan? Sebagai bentuk tanggung jawab untuk membangun bahtera kehidupan saudara. Mengarahkan hati ini hanya kepada Dia. Sehingga kita harus memandang hidup yang lama itu mati bagi dosa. Hidup yang baru itu adalah menjadi hamba Dia yang menyelamatkan kita. Maka biarlah hidup lama yang memandang hidup dosa yang berujung kematian. Namun hari ini belum mati diberikan kehidupan. Hiduplah di dalam pembaruan untuk memuliakan Dia. Apa kuncinya? Taat. Taat itu bahasa Indonesia yang baik. Karena taat Anda putar balik kiri kanan, kanan kiri tetap taat. Karena bahasa Indonesia kan bacanya dari kiri ke kanan. Tapi kalau Anda pelintir tulisan taat dari kanan ke kiri, tetap bacanya kudu taat karena T-A-A-T. T-A-A-T. Jadi artinya apa? Barangkali ini satu ingatan buat kita. Kalau Anda sudah ada di koridor anugerah, engkau mau pelintir kemanapun tujuannya sama. Bahwa Dia adalah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Bukankah itu juga nama gerejamu? Bahwa kita punya metode untuk mengalami keselamatan. Di mana Dia menyertai kita sampai di ujung jalan. Sabat selamanya. Dan hari ini adalah kerja untuk mengungkapkan syukur atas keselamatan yang digenapkan. Karena ujung pekerjaan Allah pencipta selesai di air bah. Tapi sesudah itu Dia mengutus anaknya untuk mati di kayu salib. Supaya engkau dan saya yang percaya boleh diselamatkan. Dan itu menjadi anugerah. Dan kalau hari ini kau harus membangun bahtera, mungkin kau tidak perlu membangun bahtera yang panjangnya lebih panjang dari lapangan bola. Yang kalau ditinggikan lebih tinggi dari patung Liberty di Amerika itu. Dan kalau dijajarkan dengan Boeing terbesar yang kita suka naik ke luar negeri, dia hanya 2/3 daripada kapal itu sendiri. Luar biasa besarnya. Tetapi Nuh mengerjakannya. Tidak dibunyikan siapa yang kerja di situ. Tapi paling tidak anak mantunya dan istrinya bekerja bersama. Kalau Anda tanya kayu sebesar itu bagaimana caranya? Sudah jangan banyak detail. Kalau hari ini Tuhan kasih tahu kita, baca sabdanya, berdoa, lakukan. Apakah itu ringan atau berat? Kalau Anda bilang ringan, kerjakan. Kalau Anda bilang berat, jelaskan. Kalau Anda tidak berdaya, ya lakukan. Maka Dia akan memberikan ujung jalan kita. Dari investasi yang tidak mudah 1 abadnya Nuh, barangkali seumur hidup kita. Dan sesudah itu sukacita selamanya. Itu janji Dia buat kita. Biarlah Tuhan menolong saudara. Sehingga pandemi itu bukan lagi menjadi hal yang menakutkan dan mengatasnamakan boleh tunda atau batalkan. Tidak ada. Karena pandemi COVID-19 sebenarnya adalah seleksi alam untuk membuktikan apakah engkau dan saya boleh lolos. Pandemi COVID-19 juga adalah sekolah laboratorium untuk membuktikan apakah engkau dan saya boleh naik kelas dan lulus. Dan kalau nanti ini boleh lewat, apakah engkau pribadi yang lulus dan lolos? Kalau tidak, jangan marah.
Tapi kalau hari ini engkau tahu kuncinya untuk membekali diri, menjadi pribadi yang lolos bukan untuk bangga-bangga, tapi memberitakan kabar baik karena basar di dalam tubuh ini harus basar. Memberitakan, membawa kabar baik, bukan syagak yang melarikan diri dan berbuat jahat, tapi kembali lagi ke jalan itu, maka sesungguhnya engkau hidup di dalam ketaatan. Itu yang barangkali bisa saya sampaikan kepada ibu bapak, sehingga kita boleh menjadi orang-orang yang memuliakan Dia selamanya. Nuh menyelamatkan keluarga hanya dengan taat karena iman dia kepada Allah yang mengatakannya. Demikianlah ini berlaku buat saudara dan saya. Firman ini sudah diberitakan, biarlah engkau dan saya boleh percaya, dan pada akhirnya kita melihat pelangi janji Tuhan ini yang memberikan kepada kita sukacita dan damai, karena kita sedang memberikan persembahan yang hidup, bukan lagi korban yang tersembelih, tapi batin yang dikerat untuk segala kekotoran dan kejahatan, sehingga kita penuh dan tidak bercacat celah dan menjadi benar, karena Dia Sang Raja benar itu sudah mati buat kita, dan Dia mau engkau dan saya menjadi perwakilannya. Biarlah kita boleh hidup di dalamnya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan sertai sehingga teman saudara kami ini boleh melakukan segala kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan sudah membukakan sosok Nuh yang hidup untuk berkarya sepanjang hidup. Karena seperti namanya perhentian, istirahat, dia sungguh-sungguh menjadi sosok yang memberikan penghiburan di tengah generasi yang tidak berdaya. Melalui bahtera, dia menjadi contoh jalan keselamatan bagi orang yang benar dan tidak bercacat celah. Adalah orang-orang yang hidup dengan iman dan taat, dan mereka adalah orang yang berjalan dengan Allah, bergaul dengan kehendak Allah, dan mereka boleh mensyukuri investasi seberat apapun, khususnya di tengah pandemi COVID ini. Biarlah kami boleh tetap beriman dan Tuhan menjaga kami. Terima kasih Tuhan yang sudah menolong kami. Di dalam Putra-Mu Yesus, kami menyerahkan umat-Mu yang ada di gereja ini maupun di rumah. Biarlah mereka mengarahkan hati kepada Tuhan untuk melihat kasih karunia dan mengalami damai sejahtera. Di dalam Putra-Mu Yesus Tuhan kami berdoa. Amin.